Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan Alhamdulillah. Terus kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya yang tidak terhingga. Dan dia hanya meminta kita untuk menyembahnya, patuh dan tunduk kepadanya. Lalu kemudian menikmati apa yang sudah disiapkan sebagai fasilitas dan bersyukur. Dan syukur ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Maka tidak ada sulitnya bagi seorang muslim untuk sering mengucapkannya. Dan juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang mengikutinya pasti hidupnya akan tenang, punya panduan hidup, tahu mana halal dan mana haram, dan pada saat meninggal akan masuk ke dalam surga. Orang yang menolak risalahnya, ajarannya, pasti dadanya akan sesak, hidupnya susah, tidak tahu mana halal dan haram, dan meninggal masuk ke dalam api neraka. Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan malaikatnya mengucapkan kalimat hormat, salam kepada Nabi SAW. Maka sangat wajar kita sebagai pengikut yang setia dan mau selamat, kita selalu mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berkahi saudaraku. Kita akan bahas pasal ke-10 malam ini kitab Minhajul Muslim dan beriman, yang berjudul beriman kepada hari kemudian. Saya akan bacakan pasal ke-10. Beriman kepada hari kemudian, hari pembalasan, hari kebangkitan dan seterusnya. Namanya ada banyak sekali. Seorang muslim beriman, meyakini dengan hatinya, mengikrarkan dengan lisannya, mengaplikasikan dengan anggota tubuhnya, maksudnya dia lakukan ketaatan supaya selamat di akhirat dan menjauhi pelanggaran agar tidak dihukum. Seorang muslim beriman bahwasanya kehidupan dunia ini mempunyai saat-saat di mana ia akan berakhir, pasti, tidak ada keraguan di situ, dan mempunyai hari terakhir yang tidak ada hari sesudahnya. Lalu datang kemudian kehidupan berikutnya untuk kehidupan akhirat. Pada saat itu Allah Azza wa Jalla membangkitkan kembali segenap makhluk dan menghimpun mereka semua untuk diadakan perhitungan atau hisab, di mana orang-orang saleh diberi balasan kenikmatan abadi dalam surga, sedangkan orang-orang yang durhaka atau penuh dengan dosa diganjar dengan azab dan siksaan menghinakan di dalam api neraka. Na'udzubika minan nar. Ia juga beriman bahwasanya hari akhirat ini didahului oleh tanda-tanda kiamat, seperti munculnya Dajjal, Ya'juj Ma'juj, turunnya Nabi Isa alaihissalam dari langit, keluarnya binatang melata yang dapat berbicara, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya sebelah barat, dan tanda-tanda lainnya. Kemudian sangkakala atau trompet raksasa ditiup satu kali untuk kematian dan kebinasaan, lalu tiupan berikutnya untuk kebangkitan dan hidup kembali serta menghadap kepada Rabbul Izza, Allahu Azza wa Jalla. Kemudian penyerahan kitab-kitab catatan amal masing-masing, maka ada yang menerima kitab catatan amalnya dengan tangan kanannya dan pasti dia selamat, dan ada pula yang mengambilnya dengan tangan kirinya yang pasti dia akan celaka. Setelah itu disediakanlah mizan, timbangan amal, dan perhitungan amal atau hisab pun dilaksanakan. Lalu jembatan terbentang di atas neraka menuju surga. Dipancangkan hingga berakhirnya proses agung tersebut dengan menetapnya semua penghuni surga di surga dan penghuni neraka di neraka. Iman yang demikian itu diyakini karena dalil-dalil nakli dan akli berikut ini. Jadi ini bukan, sekali lagi saya sering ucapkan di majelis ini teman-teman dan di majelis ilmu saya yang lainnya. Antum hadir di sini, Anda hadir di sini ini, saya bukan datang ceramah sejam 2 jam untuk berdongeng, untuk menyampaikan sebuah kisah yang dikarang-karang. Ini ilmu, wahyu, sesuatu yang pasti terjadi, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi apapun yang disampaikan itu bukan hanya sekedar untuk didengar telinga kanan keluar telinga kiri. Ini jadi prinsip hidup, memang harus dipegangi. Karena itu fungsi daripada majelis ilmu, kita mengambil wahyu, mengubah hidup kita menjadi lebih baik dari sebelumnya, lebih mengenal Allah, lebih takut akan azabnya, lebih tamak terhadap rahmatnya. Lalu kemudian kita memang meninggal dalam kondisi baik, itu yang dimaksudkan. Jadi kalau antum hadir di majelis ilmu tidak bisa mengubah orang menjadi lebih baik dari sebelumnya, lebih bertakwa kepada Allah, lebih takut terhadap azab-azab karena berbuat pelanggaran, percuma saja hadir. Harusnya memang bisa mengubah. Makanya fahami setiap ustadz yang datang, antum hadir di majelis ilmu manapun, target dia berbicara itu bukan seremoni, bukan menyampaikan, bukan penyanyi, bukan pelawak yang datang hanya sekedar menyampaikan untuk menghibur orang kemudian terima fulus atau duit untuk itu, sama sekali.
Setiap dai kalau dia ikhlas kepada Allah bukan itu targetnya. Tapi bagaimana dia bisa memberikan pemahaman kepada orang-orang yang akhirnya menjadi target amal jariah dia pada hari kiamat nanti, agar mereka faham terhadap hukum Allah dan mereka aplikasikan itu. Dan mereka bangga untuk menjadi pegawai-pegawai tanda kutip Allah pencipta langit dan bumi ini. Saya dan teman-teman dai pasti sangat senang untuk bisa menjadi dai seperti ini karena kita menjadi pegawainya Allah, menyampaikan apa yang Allah inginkan dan Allah akan berikan balasan. Antum pun merasa bangga sebenarnya karena berhasil memahami apa yang Tuhan kita inginkan dan selamat gara-gara itu. Itulah sebabnya kenapa Nabi SAW sholat sampai kakinya pecah-pecah. Dan Aisyah akhirnya hampir meneteskan air mata berkata, ya Rasulullah, bukankah dosa anda sudah diampuni yang lalu dan yang akan datang? Belum dikerjakan sudah diampuni. Jawaban Nabi SAW sederhana, afala akunu abdan syakura. Tidak layakkah saya menjadi orang yang bersyukur karena saya bisa diberikan petunjuk dan akhirnya saya bisa mengetahui mana boleh dan mana tidak boleh. Itu sebuah karunia yang sangat luar biasa bobotnya. Jadi jangan sampai apa yang kita sampaikan ini hanya sekedar kenangan, hanya sekedar sebuah informasi yang seperti hal yang lewat seperti baca koran, bukan teman-teman. Dalil-dalil yang kita bacakan ini sesuatu yang pasti, wahyu, tidak ada keraguan di dalamnya. Yang pertama, tentang adanya kiamat, pasti berakhir semua kehidupan ini. Adanya berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang hal tersebut sebagaimana kekal dalam firman-Nya dalam surah Ar-Rahman ayat 26 dan 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi ini akan binasa, tidak terkecuali hancur. Dan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Firman Allah yang lain juga menjelaskan surah Al-Anbiya ayat 34 sampai 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda afa in mitta fahumul khalidun kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kau hai Muhammad. Jadi semuanya mati. Dari Adam pun manusia pertama sudah melalui proses kematian menuju ke alam akhirat itu. Maka jikalau kau mati, apakah mereka akan kekal? Ada orang-orang yang menolak ajaranmu itu akan bisa kekal? Maka tanda tanya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Artinya mengikuti kebenaran, kebaikan, patuh, dia akan selamat masuk surga. Itu cobaan, gitu kan? Dia berhasil lolos. Ada orang yang tidak berhasil, tetap dirumus dalam hal-hal yang dilanggar. Tapi Allah berusaha menariknya dengan peringatan-peringatan. Rasa takut, rasa penyesalan, rasa khawatir, dipermalukan oleh orang-orang di sekitarnya. Sampai puncaknya kalau tidak mau Allah tutup dengan su'ul khatimah, dengan tabrakan, dengan penyakit parah. Karena memang sudah tidak mau menyadari tentang peringatan Allah. Dan hanya kepada kamilah kalian pasti dikembalikan. Ini jelas firman Allah Subhanahu wa taala. Surah At-Taghabun ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Za'ama alladziina kafaru allan yub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang yang kafir mengatakan bahwasanya mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Tidak ada hari kiamat, enggak ada hari hisab. Katakanlah hai Muhammad dengan jelas dan tegas, tidak demikian demi Rabbku, demi Allah, demi Tuhanku. Benar-benar kalian akan dibangkitkan, kemudian akan diberitakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.